Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bila saja Abu Nawas ingin hidup kaya, tentu dengan mudahnya ia bisa mewujudkan. Bagaimana tidak, berbagai posisi jabatan menteri telah Baginda Raja tawarkan, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Padahal kalau ia mau, ia akan mendapatkan gaji besar tiap bulannya. Belum lagi hadiah pundi-pundi uang emas yang sering ia dapatkan dari Baginda Raja. Namun, hadiah tersebut tidak ia gunakan sendiri, melainkan ia sedekahkan kepada para tetangganya yang miskin. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Ia adalah sosok yang dermawan dan memilih hidup sederhana. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Istrinya kadang-kadang mengeluh dengan kondisi ekonominya yang serba pas-pasan. Suatu hari, istrinya berkata kepada Abu Nawas, "Suamiku, sampai kapan hidup kita terus-terusan seperti ini? Mengapa tidak kau terima saja tawaran Baginda Raja untuk menjadi menteri? Tentu keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik." Dengan lemah lembut Abu Nawas menjawab, "Istriku, tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja. Itulah kenapa aku tidak mau menjadi menteri." Tanpa diduga respon sang istri membuat Abu Nawas kaget. "Ya sudah, kalau begitu mintalah kepada Allah," jawab istrinya dengan ketus. Dasar Abu Nawas bukannya menenangkan hati istrinya, ia malah sengaja mengerjai sang istri. Ia pun segera keluar dan bersujud di halaman rumahnya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas berulang-ulang. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian tetangga sekitarnya. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang menganggapnya gila. Tapi ada salah satu tetangga yang ingin mengerjai Abu Nawas. Ia pun melemparkan uang 100 keping perak tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan teriak penuh gembira. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang tersebut. Sementara tetangganya yang mengerjai Abu Nawas itu tidak terima. Niatnya mau mempermainkan Abu Nawas, malah ia sendiri yang rugi. Akhirnya, ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan uangku," ucapnya sewot. "Uang? Uang yang mana?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Uang yang aku lempar waktu kamu teriak-teriak di depan rumah," jawab tetangganya. "Oh, tidak bisa. Itu uang pemberian dari Allah. Aku kan tadi berteriak minta uang kepada Allah. Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," sahut Abu Nawas berkelit. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangganya itu menjadi marah. Ia tidak terima uangnya diambil oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, aku akan melaporkanmu ke Tuan Hakim dan aku akan menuntutmu. Ayo kita pergi ke pengadilan," ajak tetangganya itu penuh emosi. "Baik, ayo kita ke pengadilan," tantang Abu Nawas. "Tapi aku tidak pantas ke pengadilan kalau keadaanku seperti ini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim akan berprasangka buruk pada orang yang miskin," tukas Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya sang tetangga tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kudamu," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga itu pun rela meminjamkan jubah dan kudanya.
Kamu akan merasakan akibatnya, Abu Nawas. Kamu pasti akan dihukum karena telah merebut uangku, kata si tetangga dalam hati. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di pengadilan. Lalu keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya. Ia bercerita secara detail mengenai kejadiannya. Oh, seperti itu. Saya mengerti. Tapi saya belum bisa memutuskan kasus ini bila mengambil keterangan hanya dari satu pihak, ujar Tuan Hakim. Saya juga ingin tahu keterangan dari pihak Abu Nawas. Dengan begitu, saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekarang, apa pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tetangganya langsung emosi. Hei, Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar, bentak tetangganya. Keduanya pun segera dilerai oleh Tuan Hakim. Tolong hormati ruang sidang, ini bukan pasar, hardik Tuan Hakim. Bila kalian mau meneruskan sidang ini, ikuti aturan tata tertibnya. Si tetangga Abu Nawas pun langsung terdiam. Baiklah, sidang kita teruskan. Tadi kamu mengatakan kalau tetanggamu itu gila. Apa buktinya? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Begini Tuan Hakim, ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan padanya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya kendarai. Pasti semua diakui sebagai miliknya. Apalagi uang saya, kata Abu Nawas menjelaskan. Dengan kaget sang tetangga pun berteriak. Tetapi itu semua memang milik saya, Tuan Hakim. Tuh kan, betul kan, apa kata saya? Semua pasti diakui olehnya, ujar Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Karena dirasa bukti-bukti sudah cukup, maka Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang berhak atas uang tersebut. Setelah selesai menjalani persidangan, keduanya pun disuruh pulang oleh Tuan Hakim. Di tengah perjalanan, si tetangga minta maaf kepada Abu Nawas. Saya mengaku salah, Abu Nawas. Awalnya saya memang berniat mengerjai kamu. Tapi ternyata kamu lebih cerdik dari yang kuduga. Uang yang 100 keping perak aku ikhlaskan untukmu. Keduanya pun akhirnya berjabat tangan dan saling memaafkan. Kemudian mereka berdua masuk ke rumah masing-masing. Tapi tidak berapa lama, tetangga Abu Nawas itu kembali ke rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kembalikan baju yang kamu pinjam tadi, teriaknya dari luar rumah Abu Nawas. Sambil tertawa Abu Nawas pun menjawab, Iya, nanti aku kembalikan. Besok aku mau pinjam sebentar untuk kondangan, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa? Abu Nawas pun menjawab, Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal. Oh, begitu ya? Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa? Tanya kawan lainnya. Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga.
kalian bebas memakannya sampai kenyang, jawab Abu Nawas. Itu sih mustahil Abu Nawas, yang saya tanyakan makanan di dunia, timpal kawannya. Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi, balas Abu Nawas sambil tertawa. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya, saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat tersebut. Ia pun segera melaporkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam, kata sang menteri memberitahu. Apa yang dia katakan? Tanya Baginda Raja. Dia bilang, makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, lapor sang menteri. Waduh, kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama, geram Baginda Raja. Ternyata, sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya, kata sang menteri. Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja. Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya, orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam, ujar sang menteri. Baik, saya setuju, saut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana, kata salah satu pengawal. Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk menyolatkan, jawab si pengawal. Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu, saya sedang mengobrol dengan kawan-kawanku. Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu, ujar Abu Nawas. Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal, timpal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas bingung. Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa, kata si pengawal memberitahu. Oh, begitu. Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi, yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari Paduka, kita sholat sama-sama, ajak Abu Nawas. Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya tadi, tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya, padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Hei Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh.
Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kok Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri tak terima. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas itu. Anak kecil mengalahkan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Ia membawa 2 buah labu yang dipetik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya, menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu, aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan," kata si anak penuh percaya diri. "Boleh? Apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan, apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku," ujar si anak kecil. "Baik, silahkan, apa tebak-tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku," kata si anak kecil itu. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu itu sudah mati," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. "Anda salah Tuan Abu Nawas," teriak dia kegirangan. Lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang buah-buah labu yang dibawanya. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu, buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. "Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya?" tanya sang ayah penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang. Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf.
"Maafkan anak hamba Tuan Abu Nawas, ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya, jadi bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. "Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah, tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois hanya memikirkan apa yang akan didapatkan." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Diceritakan, ada dua orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi, dua orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun, di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya tersebut. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur itu. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun, karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau, wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana, sementara aku, hidupku berkelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai penjuru berkunjung ke rumahmu menimba ilmu, serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa, serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan-Mu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini, dan janganlah Engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini."
batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim. Ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari, ia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat, "Kalian pasti salah, coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebaikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka?" Sementara itu, di sisi lain si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Ia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim itu. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah yang berhak untuk menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam Ibnu At-Taila. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya, suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian.
ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan salat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu salat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan salat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk salat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami. Seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan.
Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor,
Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing." Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya? Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. "Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki 1. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu Baginda, di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki 1, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga."
Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian.
dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat pohon apel. Namun, yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya, ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya itu suatu hal yang mustahil, karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya tersebut, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemas. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buah itu," ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang terkenal manusia cerdik, namun banyak juga yang tidak suka akan kecerdikannya. Akibatnya, sebagian orang yang tidak suka tersebut berkumpul, serta merencanakan sesuatu yang kurang baik terhadap Abu Nawas. Dalam perkumpulan tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat malu Abu Nawas di panggung. Nantinya, mereka akan mengundang Abu Nawas untuk bercerita tentang tema yang tidak mungkin dipahaminya. Setelah sekelompok orang tersebut bertemu Abu Nawas, dengan terpaksa Abu Nawas menerima undangan tersebut. Ketika hendak memulai pidatonya, Abu Nawas terlebih dahulu bertanya pada orang-orang yang hadir. Pertanyaan Abu Nawas adalah, apakah mereka yang hadir paham apa yang akan dia ceritakan saat ini? Serentak masyarakat menjawab,
Mereka tidak mengetahui apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Lalu Abu Nawas pun berkata, percuma dia akan berpidato, sedangkan masyarakat yang merasa pintar tidak paham. Lalu Abu Nawas pun turun dan pulang. Namun, sekelompok orang itu kembali mengundang Abu Nawas. Keesokan harinya kembalilah Abu Nawas naik panggung. Pertanyaan pun kembali Abu Nawas lontarkan. Namun saat ini, jawaban masyarakat berbeda. Mereka serentak menjawab paham dengan apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Karena masyarakat sudah merasa paham, Abu Nawas pun kembali turun. Karena percuma bercerita jika yang hadir sudah paham. Kali ini kelompok orang tersebut kembali mengatur siasat. Ketika Abu Nawas bertanya, maka harus dibagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab paham, kemudian kelompok lainnya menjawab tidak paham. Setelah bersepakat, mereka kembali mendatangi rumah Abu Nawas untuk bersedia berpidato di hadapan mereka. Abu Nawas pun kembali menerima. Dia naik panggung dan pertanyaan itu kembali Abu Nawas lontarkan. Sebagian masyarakat menjawab paham, namun sebagian lagi menjawab tidak paham apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Abu Nawas pun tak kehilangan ide. Dia meminta pada masyarakat yang paham untuk memberitahu yang belum paham. Akhirnya sekelompok orang yang berniat buruk itu sadar. Mereka mengakui kecerdasan Abu Nawas. Mereka pun menemui Abu Nawas dan bertanya, kenapa dia bisa selalu bertanya terlebih dahulu? Abu Nawas menjelaskan bahwa dia berfirasat bahwa mereka yang mengundang ada niat kurang baik. Mereka jelas-jelas sering berbeda paham. Namun kenapa harus meminta dirinya untuk berpidato? Terlebih, Abu Nawas makin heran ketika tema yang diminta tersebut tentang ilmu astronomi. Bagi Abu Nawas, dengan meminta bercerita tentang astronomi bukan hal gampang dan ada maksud lain dari orang-orang tersebut. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat orang yang berniat tidak baik justru dibuat bingung olehnya. Kisah ini dimulai di suatu pagi yang cerah. Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. "Persediaan kayu kita masih banyak, untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau cari kayu bakar, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya, benar. Di hari-hari seperti ini, setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkapnya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil tangkapan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuhnya. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita."
"Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat," pinta Abu Nawas kepada istrinya. Keesokan harinya, Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, apakah hidangan daging burung puyuhnya sudah siap. "Sudah, wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet," jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya. Aromanya nikmat sekali. "Oh iya, rotinya tidak sekalian dicampur," kata Abu Nawas menyarankan sang istri. Menuruti permintaan Abu Nawas, ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. Kemudian Abu Nawas keluar. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini. Mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya, dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Dia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan dipersilakan duduk di depan meja makan. Lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. "Tidak lama lagi, di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tak kala dia mengangkat tutup wajan, burung-burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. "Ya Allah, aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya, tapi dengan kuasamu engkau hidupkan kembali mereka." Abu Nawas dan kawan-kawannya heran melihat kejadian ini. Sementara di dalam kamar, sang istri dengan asiknya memakan daging puyuh yang dimasaknya. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat.
Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak, usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Abu Nawas bikin kesal pencuri sepatu. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. "Waduh, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. "Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu," kata pencuri itu. "Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu," sambung pencuri tadi. "Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana. Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan?" "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia, tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang. Lalu dengan bintang-bintang di langit,
Tanya Baginda Raja penasaran. Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang, pungkas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas ajak pencuri menginap di masjid. Abu Nawas mengerjai balik pencuri yang beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain karena tahu Abu Nawas susah dikerjai. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi. Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya berhasil mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya kamu menginap di rumahku dan diriku takut dengan Allah?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? "Tadi kan kau bilang menantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masjid adalah rumah Allah, jadi silahkan menginap di rumah mertuamu," tukasnya. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya.
Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah saja Paduka.
Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih.